Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kuliah Food Safety, Hygiene, and Sanitation, saya akan menjelaskan materi mengenai Food Safety System from Farm to Table. Nah, jadi pada seluruh rantai pasok pangan from farm to table terdapat program keamanan pangan yang mengatur agar pangan itu aman, bebas dari cemaran fisik, biologi, dan kimia, sehingga ketika dikonsumsi oleh konsumen tidak menimbulkan foodborne disease. Nah, yang pertama, pada saat pertanian dapat diterapkan program GAP atau Good Agriculture Practices. Nah, GAP ini adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Tujuan dari GAP adalah meningkatkan produksi, meningkatkan mutu hasil buah-buahan, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, meningkatkan peluang penerimaan pasar internasional, dan sebagai jaminan keamanan untuk konsumen. Nah, kemudian pada tingkat handling atau post-harvest pasca panen dapat diterapkan GHP atau Good Handling Practices, di mana Good Handling Practices adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. GHP meliputi pemetikan, pengangkutan dari kebun, sortasi, pembersihan, grading, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, dan pengangkutan. Nah, kemudian di industri atau catering atau hotel atau restoran pada saat proses pengolahan pangan dapat diterapkan program Good Manufacturing Practices dan HACCP. Good Manufacturing Practices merupakan suatu sistem yang diterima secara global, digunakan untuk mengontrol proses produksi dan mengontrol kualitas produk yang dikaitkan dengan keamanan pangan dan persyaratan hukum. GMP meliputi persyaratan bangunan dan fasilitas. Contohnya, halaman di lingkungan industri ataupun catering harus dijaga kebersihannya. Rumput liar di halaman harus selalu dibersihkan. Kemudian, tersedianya air pada fasilitas proses produksi. Kemudian ada air untuk cuci tangan. Air tersebut juga digunakan untuk membersihkan peralatan. Kemudian juga tersedia air yang berkualitas untuk mengolah makanan. Kemudian pada tempat produksi tersedia ruang produksi yang tidak terhubung secara langsung dengan ruang produksi untuk menghindari kontaminasi. Kemudian ada pengecekan kualitas air yang dilakukan secara berkala. Persyaratan peralatan pada suatu perusahaan yang menerapkan GMP, persyaratan tersebut harus terbuat dari bahan stainless steel atau bahan tersebut bersifat food grade, mudah dibersihkan, tidak mudah berkarat. Kemudian, apabila peralatan tidak digunakan, harus dijaga kondisinya dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat jadwal yang teratur untuk proses pembersihan dan sanitasi peralatan. Kemudian mari kita perhatikan pada pekerja suatu perusahaan yang menerapkan GMP, maka pekerja tersebut harus menerapkan good personal hygiene yang baik, misalnya dengan menutup muka dengan masker, kemudian mengenakan
penutup kepala, menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, memakai baju khusus untuk mengolah makanan, kemudian juga tidak mengenakan perhiasan. Nah, kemudian pada suatu perusahaan yang menerapkan GMP, terdapat kontrol bahan mentah yang masuk, misalnya dengan pengecekan suhu daging, atau misalnya dengan memeriksa COA atau Certificate of Analysis. Kemudian juga ada pencegahan kontaminasi silang, misalnya dengan memakai telenan dengan warna yang berbeda-beda, menggunakan pisau yang berbeda untuk mengiris daging dan juga sayuran. Kemudian perlu menerapkan sanitation atau standar sanitation operating procedure. Kemudian juga mengontrol hama dan hewan pengganggu. Pada ruang produksi, pencahayaannya harus terang. Kemudian lampu perlu ditutup dengan bahan plastik untuk menghindari kontaminasi pecahan kaca yang masuk ke dalam makanan. Pada sistem GMP juga terdapat sistem penelusuran yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat selalu diketahui asal bahan setiap batch produksi dan juga kemana saja produk didistribusikan. Nah, selain GMP ada HACCP. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang HACCP, di mana HACCP adalah suatu analisis bahaya dan titik kendali kritis. Nah, selain GMP dan HACCP, juga ada sistem keamanan pangan yang paling baik, yaitu ISO 22000. ISO 22000 merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang paling baik, di mana menggabungkan antara HACCP dengan ISO 9001 atau sistem manajemen mutu. Bila digambarkan dengan suatu piramida, maka good manufacturing practices berada pada letak paling dasar. Kemudian di atas GMP ada HACCP. Dan di tingkatan paling atas ada ISO 22000. Bagian kunci penting dari ISO 22000 diantaranya HACCP. Jadi, suatu perusahaan yang ingin menerapkan ISO 22000, maka perusahaan tersebut harus sudah menerapkan HACCP. Dan juga terdapat program prerequisite, yaitu GMP dan Standard Sanitation Operating Procedure. Jadi, selain sudah menerapkan HACCP, perusahaan tersebut juga sudah harus menerapkan Good Manufacturing Practices. Kemudian ada sistem manajemen dan juga komunikasi interaktif, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan pada lingkungan organisasi, namun juga dilakukan dengan supplier dan konsumen. Nah, kemudian jaminan mutu keamanan pangan pada waktu distribusi, yaitu ada GDP atau Good Distribution Practices. Bagian dari GDP diantaranya pengemasan produk selama transportasi, misalnya memakai palet kayu. Bila produk perlu disimpan pada suhu dingin, maka kontainer perlu dilengkapi dengan pendingin. Selama transportasi, perlu dilakukan pengecekan suhu secara kontinu. Dilengkapi dengan GPS untuk memilih rute perjalanan paling cepat dengan akses jalan paling mudah. Dan truk kontainer perlu disanitasi secara berkala. Perlu juga dilakukan program tes kontrol pada truk kontainer.
Kemudian pada saat retail atau perdagangan terdapat jaminan mutu Good Retail Practices, di mana Good Retail Practices ini merupakan praktek yang dianjurkan dalam usaha retail untuk menjamin bahwa produk pangan yang dijual aman, sambil juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Good Retail Practices dilakukan dengan mengatur cara penempatan pangan pada rak retail agar tidak mengkontaminasi pangan. Nah, jadi pangan yang kering dipisahkan dengan pangan yang basah. Produk yang perlu disimpan pada refrigerator perlu disatukan dan disimpan pada refrigerator. Pada GRP juga perlu mengendalikan stok penerimaan dan penjualan. Kemudian mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluarsa. Produk yang sudah kadaluarsa tidak boleh ditampilkan pada rak retail. Dan perlu mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan, khususnya yang berkaitan dengan suhu dan kelembaban. Nah, jaminan mutu pangan pada saat sampai ke konsumen juga tetap dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan petunjuk untuk konsumen. Contohnya adalah cara penyajian, cara penyimpanan, informasi ingredient, informasi nilai gizi, dan juga layanan konsumen yang terdapat pada label pangan. Nah, ketika ada layanan konsumen, maka konsumen bisa menghubungi perusahaan secara langsung untuk memberikan saran, keluhan, dan juga komplain ataupun komentar. Demikian materi yang saya sampaikan, singkat saja, semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami materi mengenai food safety system from farm to table. Selamat beraktivitas dan selamat belajar.